Karena mereka negara kaya raya dari haji, yaitu dari uang yang disumbangkan oleh setiap orang yang naik haji itu ke Arab Saudi. Mereka menyumbangkan khusus umroh. Satu orang naik umroh itu sama dengan melempar uang 5 juta ke halaman Yahudi Arab Saudi. 5 juta. Itu 5 juta murni. Nggak beli barang, nggak beli ini, nggak beli itu. Naik haji itu sama dengan lempar uang ke halaman orang Saudi 10 juta satu orang. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video khutbah dari Saifuddin Ibrahim yang membahas tentang Idul Fitri dan lalu dikait-kaitkan dengan ayat Bible. Nah, ini si badut murtadin yang satu ini kembali menyajikan sebuah lelucon, kian meradang, kian merajalela, kian membabi buta di dalam upaya menyerang dan menjatuhkan Islam. Tetapi justru dari sini akan nampak kebodohan dari si badut murtadin ini. Ya memang lelucon, jadi kita semua bisa terhibur karena ulah si badut murtadin ini. Baik sahabat, mari kita simak videonya lalu nanti kita komentari lebih lanjut, dan yang pengen tertawa silahkan tertawa karena memang si badut murtadin ini sungguh-sungguh membuat kita terhibur. Karena mereka negara kaya raya dari haji, yaitu dari uang yang disumbangkan oleh setiap orang yang naik haji itu ke Arab Saudi. Mereka menyumbangkan khusus umroh. Satu orang naik umroh itu sama dengan melempar uang 5 juta ke halaman Yahudi Arab Saudi. Ke Yahudi atau Arab Saudi kalau ngomong yang jelas. Oke sahabat, dari sini kita bisa mendengar statement dari si badut murtadin ini. Katanya orang Islam di seluruh dunia itu kalau naik umroh itu katanya per satu orang itu melempar uang 5 juta ke Arab Saudi. Betulkah demikian? Mana buktinya? Wahai badut murtadin, buktinya mana? 5 juta. Itu 5 juta murni. Nggak beli barang, nggak beli ini, nggak beli itu. Belum lagi naik pesawat. Belum hotel, belum makan di sana itu. Ada uang 5 juta, orang umroh itu sama dengan lempar uang 5 juta ke halaman orang Saudi. Apa nggak kaya? Kaya, woi. Daripada donasi-donasi yang ini, penonton-penonton ini, komen-komennya, donasi, nasi. Nggak seberapa kalian donasi kepada saya. Saya masih banyak harta kekayaan. Karena Yesus itu kaya raya. Belum seberapa saya kayanya. Saya mau kaya sekaya-kayanya supaya bisa memberitakan Injil masuk ke Indonesia
saya beli helikopter, saya akan pindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah sahabat, statement yang sama diulanginya lagi. Katanya setiap orang muslim yang menunaikan ibadah haji itu katanya per satu orang melempar uang 5 juta rupiah, belum termasuk pesawatnya, belum termasuk hotelnya, belum termasuk akomodasi dan lain-lain sebagainya. Emang pesawat punya mbahmu, Den? Emang hotel punya mbahmu? Nggak bayar gitu. Lagian suka-suka mereka, suka-suka umat Islam, kan orang Islam kaya-kaya, Din. Jadi mau dilempar 5 juta, 10 juta, 15 juta, urusanmu itu apa? Itu uang siapa? Uang mbahmu, uang bapakmu, uangmu, atau uang donasi dari MKC? Tadi katanya kamu kaya, Din. Yang bener aja, Din. Orang kamu minta donasi untuk beli lipstik gitu aja bilang kaya. Juga bilang ngemis-ngemis ke netizen untuk tidak skip iklan. Artinya apa? Donasimu sudah berhenti kan, Din? Sudah stop para donaturmu itu. Apalagi punya mimpi beli helikopter pula, memberitakan Injil katamu. Kata siapa memberitakan Injil? Sedangkan PGI yang notabene lembaga resmi kekristenan pun menilai dan mengecap kamu itu tidak mewartakan Injil. Kamu itu hanyalah menistakan agama Islam. Jadi jangan terlalu berlebihan kalau mimpi. Yang realistis saja kalau bermimpi itu, Din. Dibilang punya helikopter, nanti kalau sudah punya helikopter akan mewartakan Injil dari satu pulau ke pulau yang lain. Emangnya kamu siapa, Din? Donatur sudah tahu dengan kelakuanmu itu, sehingga biasanya yang mereka rutin mendonasikan uangnya ke rekeningmu itu sudah berhenti. Jadi yang wajar-wajar sajalah kalau bermimpi itu, jangan terlalu halu. Akan nggak bisa ditangkap oleh Bareskrim. Jadi Bareskrim baru datang, saya sudah terbang lagi, pindah lagi ke Manado. Nah, isi bensin lagi, pindah lagi ke Papua. Jadi nggak ketangkap. Jadi kalau donasi cuman 100.000, kecil itu, yang banyak. Dan kalau Muslim yang bilang donasi, itu belum pernah ngasih seperak pun kepada saya. Kalau yang sudah ngasih nggak ngomong, nggak akan ngomong, walaupun dia memberikan saya hanya uang 50.000 rupiah. Duh, kasihannya kamu, Din. Din tadi dibilang uang 100.000 tidak seberapa. Tetapi Anda klaim ada Muslim ngasih uang walaupun 50.000 kamu terima. Lagian Muslim mana yang mau kasih kamu donasi, Din? Orang-orang Kristen yang dulu setia mendukungmu itu pun sekarang sudah ogah, gak mau lagi memberikan donasi kepadamu, apalagi orang Muslim. Saya pastikan gak ada orang Muslim yang memberikan donasi itu. Hibur dirimu itu loh, keterlaluan. Hibur diri. Di awal kamu bilang katanya setelah beli helikopter kamu akan mewartakan Injil, tetapi ujung-ujungnya untuk pelarian karena kamu ketakutan kalau ditangkap Bareskrim. Ini yang bener, Din. Kalau ngomong tuh yang bener. Jadi kalau donasi kalau donatur mau memberikan donasi kepadamu itu biar jelas arahnya kemana gitu. Untuk mewartakan Injil beneran atau untuk kabur-kaburan biar nggak ditangkap Bareskrim gitu. Yang bener kalau ngomong, Din. Dibilang 100.000 nggak ada apa-apanya, 50.000 diterima pula. Aduh, antara ngomong pagi kedelai, sore tempe, ya kamu itu, Din. Ngomong nggak jelas, kayak orangnya nggak jelas. Satu lagi kelupaan, Din. Helikoptermu mau diisi bensin di SPBU mana? Sebelum lompat ke Papua, lompat ke Sulawesi, lompat kemana-mana, itu helikoptermu itu berbahan bakar bensin, terus kamu isinya di SPBU mana, Din?
Mau ngomong apa kamu? Daripada kalian itu yang mengasih gratis. Belum lagi yang naik haji. Naik haji itu sama dengan lempar uang ke halaman orang Saudi 10 juta satu orang. Nah, di awal kamu katakan orang Islam yang menunaikan ibadah haji itu melempar uang per satu orang itu 5 juta ke Arab Saudi. Sekarang 10 juta. Belum 5 menit, nanti 5 menit lagi 15 juta, 20 juta gitu. Aduh, mulut comberan bener mulutmu tuh, Den. Hanya untuk mutar-mutar batu hitam. Hanya mutar-mutar batu hitam. Ngasih gratis ke Arab Saudi 10 juta. Maka Departemen Agama itu sudah menampung uang entah berapa triliun itu. Ya tak baguslah kalau departemen untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk membangun sekolah-sekolah di pedalaman. Bagus. Tetapi Departemen Agama adalah salah satu departemen nomor 1 di Indonesia korupsi terbesar. Mulai dari menteri agamanya sampai kepada bawahannya. Itu koruptor semuanya. Nah, ternyata semakin bunglon aja ini si Badut Murtadin ini. Di satu sisi menuduh jamaah haji itu melempar uang 5 juta per satu orang ke Arab Saudi ya. Belum 5 menit katanya berubah jadi 10 juta. Nah, tetapi itu bukan uangmu kan, Din? Ngapain juga orang bukan uangmu kamu sewot, gitu loh. Dan tadi dikatakan kamu hujat di sisi itu, tapi di sisi yang lain kamu katakan Departemen Agama mampu mengumpulkan uang triliunan dari jamaah calon haji. Ya memang, Din, daftar tunggunya itu loh sampai 25 tahun ke depan. Nah terus ujung-ujungnya kamu katakan itu bagus. Ya memang bagus. Di satu sisi kamu katakan kamu tuduhkan yang enggak. Di sisi lain kamu juga menyanjung-nyanjung. Dan akhirnya kamu menuduh lagi kan larinya. Menuduh Departemen Agama, Menteri Agama dan bawahannya katamu itu adalah para koruptor semua. Aduh, ini justru larinya kemana-mana ini. Nyerempet ke Departemen Agama ya, sangat difitnah ini. Kalau nanti terdengar oleh pihak Departemen Agama, bisa tambah ini pasal yang menjeratmu ini, Din. Maka zaman SBY dulu ada Menteri Agama masuk penjara. Karena dia menikmati dan melihat banyak uang mengalir dari haji. Ya, saudara-saudara harus paham ini, mengerti. Jangan duduk diam duit. Anggota DPR sama juga. Bagaimana bisa mengoreksi orang lain? Dia sendiri jahat. Dia sendiri korupsi. Bagaimana orang yang suka berzina bisa mengoreksi orang yang memang kerjanya berzina? Biarin aja lah. Saya juga begitu. Nah, akhirnya ngaku juga kan. Tetapi ngaku tidak ngaku, semua orang juga sudah terlanjur tahu gitu loh. Cerita Hendritan yang mana sebelum kamu berseteru dengan CT itu pernah ada cinta segitiga yang dikatakan oleh Hendritan itu skandal Salome itu. Terus di Amerika ketika istrimu nggak ikut tapi ternyata ada tangan melambai-lambai di belakang itu. Ya sudah, ngaku aja sekalian, Din, ngaku. Tidak bisa, saudara-saudaraku. Kembali fitrah kepada Dia. Sucikan hati kepada Dia. Oleh karena itu,
kalau kita sudah lepas dari puasa. Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, kembali ke bahasan awal, yaitu khotbah tentang Idul Fitri. Di sini membahas kita lepas dari puasa. Emang siapa kamu, Din? Emang kamu puasa? Orang nggak puasa, sok-sokan mau ikut lebaran, mau membahas Idul Fitri. Kamu tuh siapa? Kenapa nggak bisa move on banget dari Islam gitu loh? Move on, Din, move on. Lalu apa hubungannya juga lepas dari puasa kamu kaitkan dengan ayat di dalam Biblemu yang mengatakan makan roti, tapi selanjutnya kamu katakan roti itu daging. Roti apa daging? Yang jelas. Kalau ngomong yang jelas, serba nggak jelas dari tadi ini orang. Oke, itulah sahabat. Mudah-mudahan bisa menghibur ya lelucon dari sang badut murtadin ini ya, yang ngomongnya ngalor ngidul nggak karu-karuan, ujung-ujungnya juga menghujat dan menyerang sana sini. Jadi kemungkinan kalau instansi yang terkait ini mendengar fitnahannya, ini bisa bertambah pasalnya, ini bisa pasal berlapis ini yang akan menjerat si Saifuddin Ibrahim ini. Oke sahabat, mudah-mudahan segera tertangkap dan segera mempertanggungjawabkan dengan apa yang dia perbuat. Mudah-mudahan terhibur. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.